ada orang yang dengerin dan sampai jadi kangen kampung halaman. Iya. Terus ada yang bilang, Bang, saya orang Banjarmasin, sekarang di Jakarta, terus lama nggak pulang, gara-gara ini pengen pulang. Anjir. Mon Blume sendiri pernah diperlakukan kurang layak di sebuah festival musik. Terakhir kali kamu ciuman sama siapa? Waduh. Langsung gitu aja. Oke. See the song is the river. Little boat starts sailing. We love the city since forever. Ding 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 ding. Long past by evening. Let's meet in our favorite cafe. I'll be cool and having fun just like we do. Sing and dance all night long with the good vibes that you in Banjarmasin, we're waiting for you. Muram is on fire, hustling together. And this sounds greater. Ini kelasnya nyawa you forever. Langsung rap aja ya. Riding fast by the evening. Let's meet in our favorite cabin. I hope you come and having fun just like we do. We do what we love. We love what we do. Sing and dance all night long. Feel the good vibes that you in Banjarmasin, we're waiting for you. Sekali lagi. In Banjarmasin, we're waiting for you. In Banjarmasin, we're waiting for. La 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 Oke, thank you. Petot gitu aja. Udah cukup banget udah. Yang penting udah terisi lah ya. Aduh. Oke, welcome. Selamat datang di Poros Kalimantan. Edisi Udah masuk ya? Udah langsung lah. Kita udah langsung take kan ya? Gokil. Langsung rekam. Oke, selamat datang untuk Rofi Mon Blume. Ya, Pak Rofi. Waduh, basi-basi dulu lah. Kita udah ngobrol dari luar lah. Baik, alhamdulillah. Baik. Dan ini kita syuting saat hujan, men. Tapi suara hujan ini dipastikan tidak masuk ke dalam. Ini adalah kupikir udah belakangan skena musik udah mulai ini familiar dengan Mon Blume. Mon Blume sudah familiar dan aku nilai Mon Blume termanajemen dengan baik, berkonsep dengan ya bagus lah looksnya, kita bisa lihat di Instagramnya sangat berkonsep. Ini penilaian pribadi ya, opini ya. Dengan foto-foto yang bagus dan kita akan langsung dengar nih beberapa cerita, cerita dari Rofi sebagai Mon Blume. Nah, ini kita bongkar kenapa harus Mon Blume gitu. Oke, Vi, kita mulai dari mana, Vi? Udah dari dulu main band atau gimana? Iya, musik dari kecil. Panggung pertama TK. Waduh, TK lah. Di Probolinggo. Probolinggo malah. Kenapa jadi di sana? Lahirnya di sana. Baik yang nggak tahu kan, ya udah gedenya emang di Banjarmasin, cuma lahirnya di Probolinggo. Orang tua dari Jakarta tuh dua-duanya balik ke Probolinggo, ibu kan orang Jawa. Ya udah nikah di sana, aku lahir di sana di Probolinggo. Terus TK sampai SD kelas 3 dulu masih catur bulan 3 ya. Nah, ya, masih catur bulan masa-masa jauh ya. Ya, masih jauh. Nah, itu sampai catur bulan 3 baru pindah ke Banjarmasin ikut papa.
Oh, oke. Papa asli Banjarmasin. Daripada bolak-balik beliau kan nyamperin terus balik lagi kerja ke Banjarmasin, ya udah kita yang pindah ke Banjarmasin. Nah, dan bermusik dari kecil, ngebandnya tapi dari SMA baru. Oke, akhirnya tumbuh dan besar di Banjarmasin karena masa kecilnya di Banjarmasin. Terus di SMA apa? Mulai main band karena apa? Apakah karena ketertarikan musik dari lingkungan rumah atau gimana? Kalau mulai main band sebenarnya gini, karena dari kecil udah seneng musik ya, dengerin terus ulang tahun dihadiahin kadonya gitar gitu kan, gitar klasik Yamaha dulu kan ada yang selain nilon. Osmond ya? Bukan Yamaha tapi gitar nilon ya. Itu dikasih kayak gitu terus ya udah belajar main. SMP pengen. Itu di umur berapa? Itu SD udah mulai umur berapa ya? Aku lupa. Pokoknya SD deh, SD kelas 5 kelas 6 udah mulai seneng gitu. Nah, SMP udah mau ngeband cuman masih belum ada teman-temannya. Jadi SMP itu pertama kali nulis lagu karena udah bisa chord apa dan sebagainya, terus suka nulis. Jadi SMP udah mulai nulis lagu tuh. Lagu-lagu pertama tuh udah mulai era SMP zaman sekolah, tapi justru nggak ketemu teman-teman ngebandnya. Jadi ya udah ngulik-ngulik aja denger SMA baru ketemu teman-temannya, diajakin kakak kelas, yuk ngeband yuk gini ya udah jalan lah ngeband gitu. Dari awal memang nyanyi ya. Dari awal ya nyanyi gitu loh, karena main gitarnya nggak jago-jago amat. Ya udah sekedar bisa kan doang. Suara Anda, ya ini harus ungkapkan ke beberapa kawan-kawan. Jadi aku pertama dengar Mom Bloom itu karena rekomendasi ke teman dan dia bilangnya kayak gini. "Dah, coba dengar deh Mom Bloom-nya." Oke. Tapi tanpa kamu tahu nih band dari mana gitu. Jadi aku dengar itu. Sudah kan selesai lagunya. Ayo coba dari mana? Ini band barat ini. Ain, ini band Banjarmasin. Hah? Jadi aku kaget kok bisa dia bikin bahasa Inggris sebagus itu. Kamu menyanyi bahasa Inggris pula dengan logat yang ya British lah. Orang sini bilangnya British ya, gitu. lah, sangat Inggris lah. Jadi aku pikir bukan band sini nih, band luar gitu aku dengarnya. Nah ternyata setelah dikulik aku nyari tahu ternyata wah deket nih. Aku pengen sharing, pengen tahu nih apa. Jadi kok bisa berbentuk karakter suara seperti itu dengan musiknya mungkin. Apakah Rofi dulu sempat belajar nyanyi atau les atau gimana? Ada yang ngajarin atau gimana gitu? Nggak ada. Jadi benar-benar otodidak, nggak suka belajar yang kayak kursus gitu kan? Nggak suka. Ya udah nyanyinya tuh dari apa yang didengar aja, referensi gitu. Makanya aku bilang secara main instrumen aku ngerasa nggak jago gitu kan. Aku ngikutin intuisi aja, maksudnya kayak nyanyi seperti ini, caranya seperti itu, kayaknya kebentuk dari apa yang didengar. Sama tadi ngebahas kalau orang sini bilangnya mungkin British ya kayak gitu bahasa Inggrisnya. Aku sendiri sebenarnya juga nggak tahu batasannya yang mana bahasa Inggrisnya British atau sih beda-beda ya. Ukuran orang beda-beda. Kemungkinan besar kalau ditarik ke belakang lihat mungkin karena referensinya lagi dari kecil itu banyak band yang Inggris. Misalnya Radiohead atau apa, meskipun mereka nggak begitu di lagu juga nggak terdengar British juga, tapi kan seneng ngulik kayak nonton perjalanan mereka gitu loh atau apapun gitu lah ibaratnya mereka interview. Jadi nangkepnya sebagai anak-anak, yang ngomong bahasa Inggris itu ya seperti itu. Ya, karena ini ya kayak audio tuh masuk terus ya. Bener. Cara pengucapan mereka bernyanyi gitu. Kayak aku misal lahir bukan di Banjarmasin, tapi dulu waktu kecil kan nggak punya temen lah istilahnya sampai kelas 3 SD Caturulan 3 itu berarti kan udah kepisah terus nggak pernah ada kontak kayak nomor handphone belum gitu kan apa. Dedenya di Banjarmasin saat dengar bahasa Banjar yang ngomongnya akan dengan nada dan bahasa Banjar nggak bisa kayak logatnya bahasa Banjar belagu ya. Tapi ngomongnya Banjar. Nah begitu pula saat bahasa Inggris mungkin karena dengernya seperti itu, ya udah pengucapannya seperti itu gitu loh, secara natural dan ketika menyanyi ya seperti itu jadinya. Kalau dibikin-bikin tuh capek juga kan jadi. Iya, kalau jaga bahasa kita diulah-ulah kayak ada pas juga, tapi memang udah sekeluarnya ikam kayak itu. Iya, sekeluarnya seperti itu. Seperti itu ya jadinya seperti itu. Nice lah. Dan memang ini ya sempat lomba-lomba nyanyi nggak sih? Kecebur pernah. Oh pernah kecebur. Apa jadi berfestival atau lomba nyanyi? Jadi gini, aku orangnya nggak suka kompetisi sama orang lain sebenarnya. Secara nggak yang seambi itu untuk bertarung sama orang lain, karena buat aku berkompetisi sama diri sendiri aja udah susah banget gitu ya buat berkembang dari waktu ke waktu.
aku ngeliat tadi aku bilang pertama kali nulis lagu SMP, jangankan nunggu setahun, 5 hari kemudian aku nulis lagu pertamanya aku udah kayak apaan sih gitu kan yang kemarin gitu. Jadi tiap hari itu kan bertarung sama diri sendiri kan buat jadi versi yang lebih baik gitu loh. Tiap hari. Nah tapi dulu sempet itu masih sekolah, ada temen yang suka nyanyi juga. Dia katakanlah dia punya keinginan buat ikut audisi nyanyi gitu kan. Di Banjarmasin dulu RRI Bintang Radio. Tahu. Nah ya udah, Pi ikut ya. Aduh, aku nggak bisa nih, soalnya playlistnya juga aku mungkin nggak tahu gitu loh, karena kan ada lagu wajib, ada gimana. Ikut aja lah temenin, soalnya aku yang pengen. Ya udah daftar berdua. Nah sorry ya nih, kalau ada yang dengar siapa orangnya nih, dia yang nggak masuk malah aku yang lolos, gitu loh keceburnya. Dia yang kepengen. Oh iya paham. Dia kepengen kan, ambi banget dia udah latihan udah biar apa bareng gitu. Kan maksudnya. Nah, tapi minta temenin, ya udah daftar berdua gitu. Tapi dia juga peserta kan? Dia peserta nyanyi. Akhirnya di penyisian awal pun dia nggak lolos, malah aku yang kecebur masuk sampai grand final. Nah, sekali mantap. Meskipun nggak juara 1, tapi kan malah keceburnya sampai grand final. Jadi ada pengalaman yang seru juga, jadinya aku mesti nyanyiin lagu yang aku nggak tahu gitu loh. Misalnya kan karena mereka udah nyediain playlistnya, lagunya bagus-bagus kok, lagu band Indonesia kayak Drive apa gitu ya. Yang pop lah ya, populer. Noah gitu-gitu kan, mungkin dulu Peter Pan atau apa gitu. Cuman ya udah aku mesti nyanyiin lagu wajib itu. Ada pengalaman seru juga, jadi aku mesti terbiasa sama itu, ngafalin dulu. Iya. Ya walaupun ini maksudnya tidak populer, tapi karena sudah terbiasa dengan musik tuh kayaknya belajarnya cepet gitu. Lumayan. Festivalan nggak pernah ikut, jadi aku nggak pernah. Jadi aku sebagai penikmat, teman-teman yang ikut festival mayoritas Banjarmasin rock ya kan, dari dulu kan. Ya udah aku ngelihat orang full skill kayak gitu ya di atas panggung, sampai ada yang akrobatik, vokalisnya salto-salto. Sama sekali nggak tertarik, karena memang dari kecil pengennya tuh kayak band-band di luar yang mereka tuh hidup bermusik tuh dari karya yang mereka tulis gitu. Jadi memang benar-benar pengennya nulis, makanya dari SMP teman-teman sibuk festival gitu ya. Nah aku sibuknya nulis lagu. Malah pengennya punya karya sendiri dari dulu, udah gitu aja. Sebenarnya aku menyempatkan ada yang bertanya, tapi kadang sempat ku capture karena hilang. Minum ya? Sambil ngopi nih. Oh ya, silakan ngopi dulu. Masih kaget aku ya, tadi udah mulai. Aku pikir kegenjerangan, tadi udah yang santai-santai aja. Sambil ngobrol lagi. Nah, Rofi, akhirnya ini apa di SMA? Apa bentuk band atau ketemu dengan teman-teman lain lagi? SMA itu mulai dari kelas 1 SMA masuk udah ngeband, diajakin sama kakak kelas. Jadi, cerita lucu lagi, banyak orang-orang yang ini ya karena aku ya. Jadi ada band yang sudah memang di SMA itu udah jadi band sekolah gitu ya. Vokalisnya cewek. Nah, tapi mereka anak-anak band cowoknya biasa, pengen kekeh, pengen punya vokalis cowok. Ya udah diajakin dulu, akunya masuk. Mereka anak kelas 2, kelas 3, aku kelas 1, masuk vokalisnya berdua cowok-cewek. Akhirnya malah yang cewek dikeluarin, aku jadi vokalis ya. Gitu. Kesian juga jadi. Padahal bisa bareng kan? Iya, makanya nggak tahu, mungkin mereka pengen yang image-nya anak cowok semua gitu, anak band. Tapi itu dinamika sekolah sih. Anak muda istilahnya pada saat itu. Toh pada saat itu juga nggak yang fokus pada yang ngeband SMA itu, akhirnya nggak terlalu fokus sama karyanya sendiri, banyak nge-cover lagu-lagu lain juga jadinya buat apa acara itu sekolah. Termasuk ekstrakurikuler atau gimana si band ini tadi? Enggak juga. Jadi memang benar-benar ya. Benar-benar tapi fokusnya emang having fun. Terus acara sekolah jadi kita yang ngisi terus gitu loh. Kalau ada acara mana sih dulu? Don Bosco aku. Di mana tuh? Di Jerman, jajaran Pekauman. Siap. Sekolahnya di Jerman, jajaran Pekauman. Jadi ada namanya SMA Don Bosco, di situ sekolah basis Katolik. Aku seorang Muslim yang jadi minoritas di sana. Masa sih? Benar. Jadi seru. Jadi seru. Tahu nih. Jadi seru. Jadi banyak pelajaran. Aku kebetulan sudah terbiasa dengan toleransi. Toleransi itu bukan hanya di keluargaku, bukan hanya sebatas teori, tapi benar-benar praktek. Karena dibongkar di sini semua ya. Iya. Papa tuh seorang mualaf dari keluarganya yang pertama gitu. Kalau ibu dari awal emang Muslim, ya udah menikah terus di Probolinggo tadi ya terakhir. Jadi aku punya 2 keluarga dengan budaya dan agama dan lain-lain yang berbeda semua. Nah dari kecil udah terbiasa tuh macam-macam. Yang di Banjarmasin kan kalau sedang lebaran Muslim, kemudian ada yang Chinese, ada yang Dayak, ada yang apa. Nah aku dari kakek juga jadinya bingung nih. Kakekku
Dayak Chinese gitu ya, yang omanya Dayak Chinese, kakeknya Jawa, ada gitu-gitunya, pokoknya banyak campurnya, udah kebiasa ngumpul. Ya asik lah, variatif. Lebaran seru di rumah, Natalan juga seru. Nanti ada keluarga yang Natalan kan datang ngumpul juga kan. Sama Imlek, yang penting saling menghargai kan, toleransi sudah dari awal. Jadi masuk di Don Bosco aku nggak kagok. Udah biasa. Kalau masalah orang mungkin di orang lain yang nggak terima atau apa, misalnya ada teman-teman yang masih muda lah istilahnya ya itu wajar lah ibaratnya. Tapi di sana sekali lagi jadinya musik juga nyelamatin. Awalnya aku nggak punya banyak teman. Ya, gimana? Nggak punya banyak teman karena tadi aku ngerasa ya udah, meskipun sudah terbiasa, ternyata orang lain belum tentu terbiasa kan dengan kehadiran orang lain dari luar gitu loh. Hanya 5 orang kita. Ya udah, aku tiap hari cuma bawa gitar klasik itu tadi. Jadi aku sekolah bawa gitar, kan ada resletingnya tuh. Ya udah masukin kayak orang kuliah, binder 1, catatan di situ semua. Keren ini. Ini bawa gitar. Istirahat nggak temenan, ya udah genjrengan aja. Makanya kakak kelasnya itu tadi ngajakin ngeband karena lihat aku duduk sendirian main gitar sambil nyanyi. Aku memvisualkannya tuh keren loh. Kita berangkatnya pakai gig bag. Iya benar. Iya kan, bener, bukan pakai tas sekolah. Iya, tapi nggak gig bag juga sih, softcase biasa doang. Iya, softcase gitar lah ya. Tapi benar-benar pakai itu. Iya, kayak gitu. Itu berangkat sekolah keren cuy. Benar kayak gitu. Jadi orang ya udah. Akhirnya teman pertama itu ya di kelas pasti temenan lah, cuman maksudnya nggak akrab gitu kan. Justru kakak kelas yang ngajakin ngeband tadi, setelah punya band akhirnya temennya jadi banyak. Itu yang kamu bilang yang nyelamatin. Iya, jadi aku dulu nggak percaya kayak orang di video-video mana-mana kayak sampai bilang kayak musik tuh nyelamatin hidupnya dari depresi apa gitu. Ternyata setiap orang punya cerita yang berbeda. Kasus di tempat aku, musik nyelamatin aku jadi punya teman gitu loh. Jadi punya teman satu persatu pelan-pelan. Oke. Akhirnya jadi punya teman. Jadi punya teman. Apakah itu karena maksudnya dari si Rofi-nya tidak terbuka dengan pertemanan, atau orang lain tuh kayak tidak mudah menerima cara? Enggak juga sih, mungkin akunya mudah aja temenan sama orang lain. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang mudah, ada yang enggak. Cuman dalam artian ngerasa bener-bener punya temennya gitu loh. Itu dari perasaan personal kan mungkin yang munculnya ya. Iya. Kita tuh kayak punya, mungkin kalau kita mungkin bicara faktor lingkungan juga kali ya. Karena di situ kan merasanya wah aku minoritas nih atau gimana sih, atau kekhawatiran aja. Iya, ada kecemasan. Bahasa zaman sekarang insecure gitu ya. Iya kan. Iya, betul. Kalau kita sensitif tuh kayak ngerasanya oh ini fake nih temennya gitu-gitu kan, yang istilah anak muda lah remaja. Agak overthinking sedikit. Iya, karena gitu. Terus pas punya teman-teman band, orang-orang mulai ada yang seneng kita main, seneng lihat kita, ya udah mau dari awalnya temenannya karena apa ini itu, tapi akhirnya jadi temen banyak gitu. Oke. Jadi benar-benar full 3 tahun di sana. 3 tahun di sana. Selesai. Seru, banyak pengalaman yang dilewati. Main musik ditonton Dewan Guru dan siswa yang lainnya juga. Benar, ke sekolah-sekolah lain juga mainnya. Udah sampai ke sekolah-sekolah lain. Pengalaman manggung sejak sejak sekolah. Iya. Oke, fine. Lulus lah SMA. Iya. Lulus lah SMA. Nyambung ke mana lanjut? Aku kuliah di Banjaraja di Unlam. Di Unlam? Fakultas Ekonomi. Oke, masuk Pekon ya. Apa di sana bermain band lagi? Ngeband lagi. Tapi ngebandnya banyak yang di luar. Bikinnya karena memang teman-temannya circle-nya udah mulai yang nongkrong di luar kan. Jadi ngebandnya setiap kali bikin band itu ada yang berapa tahun ganti lagi kan, kita cerita kayak gitu kan, karena masih nyari jati diri, menyesuaikan selera. Aku selalu jadi yang termuda, personel termuda. Jadi ngebandnya justru sama yang kakak tingkat. Bukan kakak tingkat juga, ada yang kerja, ada yang apa, tapi maksudnya karena circle-nya di luar udah temenan sama anak-anak band, jadi ngebandnya ikut sama yang abang-abangan lah. Ya benar-benar yang teman-teman yang udah kerja di entertain juga, nggak cuma ngeband tapi sambil IO, MC apa ya udah aku selalu jadi yang termuda. Jadi ngikut dulu, diajakin kayak ikut Indie Fest yuk, ada gitu-gitu kan, yang Indie Fest atau apa gitu, ya udah ikut Malah Wanted meskipun nggak pernah menang gitu kan. Ya tapi kan itu bagian dari perjalanan juga, perjalanan. Dan di tiap band rata-rata aku yang nulis lagu, jadi udah nulis lagu karena mungkin ya tadi fokusnya beda-beda. Ada teman-teman yang seneng nge-cover apa gitu ya, sedangkan aku memang pengen punya band yang punya karya sendiri dari kecil. Dari kecil itu tertanam. Sudah ada misi keinginan itu lah ya. Bagus atau jelek, diterima atau tidak, tapi ini karya yang ditulis gitu loh. Betul. Pengen ada legasinya di situ. Ya udah bikin, tapi bandnya nggak lama, jadi cuma punya 1-2 lagu, bubar lagi kan. Bikin baru lagi, satu lagi, bubar lagi. Akhirnya sampai jalan sendiri, udah gitu. Jadi SMA kuliah ngeband musik dari kecil, nulis lagu SMP, rangkumannya tuh SMA kuliah ngeband.
sampai kerja. Selesai lah kuliah kan. Ya. Apakah lagu-lagu yang pernah dulu itu kepake atau sudah jadi sebuah ini? Ada yang kepake, ada yang enggak. Kebanyakan enggak. Karena tapi ada yang terpublish sebagai yang dulu kan rekaman era-era Nokia kan. Sebelumnya ada yang terpublish era Reverb Nation. Oh, betul, Reverb Nation. Itu SoundCloud. Iya, Reverb Nation sih aku pernah. SoundCloud aku juga main. SoundCloud itu main nge-cover juga banyak, terus lagu sendiri juga ada dengan recording yang amatir lah. Iya, ada. Yang penting kan bisa didengar dengan baik lah. Iya, ada kok dulu beberapa 1-2 lagu. Nah, dulu itu apa ini, Vi? Memakai nama apa? Macam-macam ya. Ada yang awal yang ikut orang tuh namanya Galeri, terus ada. Tapi kan Rofi as vokalis gitu ya. Vokalis. Ini benar-benar band gitu ya. Benar-benar. Ada yang Aleria, terus ada yang bikin apa ya, Renjana apa gitu. Aku sampai lupa gitu ya, tergantung genrenya gitu kan. Ada satu orang yang dia ngelit itu ya, yang ngebikin itu. Terus di Banjarbaru sini juga sempat anak-anak Banjarbaru bikin The Coffee Pot, lagunya juga ada satu dulu sempat demonya di SoundCloud, terus dinotis sama anak-anak Jakarta kayak Polka Wars apa gitu. Wah itu seneng dong. Tapi akhirnya umur bandnya juga nggak panjang karena kesibukan masing-masing. Tapi artinya dari dulu sebelum ya ini kan kita bicara sebelum Monbloom ya. Ada beberapa yang terpublish yang kawan-kawan pun tahu itu. Oke. Terus itu juga sempat dibawakan manggung atau main di mana? Sempat. Kafe atau apa? Jadi kita memang bukan band reguler, jadi jarang ya acara-acara yang kayak di kafe atau apa. Cuman kalau ada apa ya dulu istilahnya parade gitu. Iya, parade band. Parade band. Kita apa band-band yang diundang atau itu mengisi acara intinya gitu aja. Intinya gitu. Iya, sempat dibawain. Jadi yang sama The Coffee Pot tadi udah dipublish, judul lagunya Membawa Terang. Teman-teman juga banyak yang tahu udah. Itu udah pernah dibawain. Terus dulu ada juga Noda Nada Nadi judul lagunya. Noda Nada Nadi. Bikin band folk gitu. Era folk belum se-hype itu. Belum seterang sekarang kayaknya. Makanya aku kadang-kadang mikir, kadang-kadang kita beberapa orang itu dikasih dikasih gambaran atau sensitivitas atau apapun, intuisi mungkin kayak ini bakal gitu. Tapi sayangnya hanya beberapa orang yang dikasih rezeki menjalankan itu dengan umur panjang. Dia apa bahasa Banjar tunggul. Iya. Jadi setelah hal itu naik tuh kan dulu kita bikin itu, tapi kenapa nggak ngelakuin terus kan? Baru setelah kami bikin itu, terus setelah bubar, baru tuh di Banjarmasin rame Danila, 420, Stars and Rabbit. Yes. Karena kita bikin kayak gitu juga sebelumnya. Oke. Akhirnya ada band yang kamu ini gawangi lah waktu itu kan sudah bermain di sana lah. Iya. Tanah akustik, folk apa segala macam. Iya. Nah, kita loncat dikit ya, skip ya. Masuklah di era Monbloom ini. Monbloom terbentuk kapan nih? Tahun berapa? Monbloom dengan nama Monbloom ya, karena itu solo moniker, solo projectnya si Rofi. Jadi seolah-olah kayak dua orang gitu loh. Padahal ya ada satu orang, ini Rofi di kehidupan sehari-hari yang ngantor gitu kan, yang berkawan nongkrong ya udah sebagai Monbloom itu di era pandemi 2020. Nah itu jadi udah jalan 3 tahun ya. 3 tahun. 2020 Monbloom memutuskan sebagai solois dengan solo moniker Monbloom. Solo moniker. Iya, solo moniker. Kayak ya sekarang rame lah. Dulu di luar kan ada Bon Iver, Novo Amor. Mungkin mudahnya kalau teman-teman tahu zaman sekarang itu ya Pamungkas gitu loh. Romantic Echoes. Nah, sebenarnya Raisa juga gitu kan ya? Sebenarnya kayak Romantic Echoes tuh kayak nama band kan, padahal dia solo sebagai Jack-nya solo gitu kan, tapi dengan nama Romantic Echoes. Misalnya Rio Rizky sebagai Oslo Ibrahim. Iya. Nah itu kan solo moniker. Jadi ini juga yang diserap stage name lah namanya. Ya, Monbloom juga maksudnya menerapkan hal atau sistem atau konsep seperti itu. Kalau sekarang jadinya ya sama, cuman sebelum itu ngelihatnya keluar dulu. Di luar udah banyak yang seperti itu gitu loh. Kayak tadi yang dari Inggris, Amerika, dari Australia, banyak sekali solois yang tidak menggunakan nama aslinya. Misalnya tidak sebagai
Afgan gitu, tidak sebagai itu kan, tidak sebagai Rofi Sanjaya, tapi sebagai namanya di bawah bendera Mon Blume gitu kan. Cuma orangnya satu. Jadi kayak apa ya, nama Rofi as Mon Blume lah. Kalau dia lagi nyanyi kayak gitu kan. Iya, stage name lah. Nama panggungnya itu gitu loh, orang taunya itu. Biar nggak ini juga, nggak kelihatan kayak aduh egois banget sih nama sendiri gitu, tapi ini no offense ya, maksudnya bebas. Ada orang dengan percaya diri, dengan yakin atau tuntutan banyak pihak, namanya emang udah gedenya di situ gitu sebagai misalnya Rofi gitu kan, ya udah Rofi aja yang dipakai. Nah sedangkan aku Rofi yang sebelumnya ngeband sama orang lain ini tadi, ya udah sekarang punya nama baru di dunia musik sebagai Mon Blume. Oke, nice. Kita tepuk tangan dulu dong. Thank you. Luar biasa ya, Mon Blume. Oke, kita bicara soal musikalitasnya nih. Aku kan ya aku suka dengar. Beberapa kali udah aku putar banyak warna yang berbeda-beda. Dan itu pertama aku dengar Ghosting. Ada ini nggak sih, maksudnya itu pernah dulu jadi draft mentah terus dimatangkan sekarang, atau itu memang terbentuknya di tahun-tahun ini yang baru 2000 Mon Blume di Canang dipublishkan? Kalau bicaranya Ghosting itu lagu ketiga ya. Itu lagu ketiga dibikinnya memang era pandemi itu. Era Mon Blume sudah ada dengan nama Mon Blume. Keresahan selama pandemi ya kita kan macam-macam lah itu, interpretasinya juga kami serahkan. Nah aku jadi ngomongnya kami kan, kayak Rofi Mon Blume itu 2 orang. Boleh banget kami dong. Kadang-kadang jadinya kayak gitu tuh. Jadi beda tuh, ada 2 orang. Maksudnya aku nulisnya memang tentang keresahan selama era pandemi. Kita di ghosting banyak hal. Ya aku nggak bisa sebutin satu-satu lebarnya. Interpretasinya terserah orang lain mau dia bicara itu soal aku digostingin soal cinta nih ya, hubungan romansa apa, tapi aku juga bilang banyak terkait ke politik dan lain-lain, terkait kehidupan kita banyak banget di ghosting era itu kan. Yes. Itu macam-macam. Hampir semua pihak kayaknya merasakan gitu kan. Nah, cuman aku mengemasnya dengan bahasa dan gayanya Mon Blume, aku tumpahin di situ. Tapi kalau dibilang tadi, apakah itu ada draft lama yang disempurnakan kembali? Kejadian, tapi di lagu yang lain, di Come Little Closer. Itu lagu kedua. Itu agak rock and roll tuh. Ya, genrenya rock lah, istilahnya orang bilangnya. Itu udah kebikin, Mon Blume kan 2020 ya? Iya, betul. Lagunya udah dibikin 10 tahun yang lalu, 2010. 2020, iya benar, 2010. Udah kebikin, 2014 aku sempurnakan formatnya, masih format akustik. Kamu nyanyi sendiri ya? Iya. Jadi setelah Mon Blume ada, baru aku kepikiran, udah dibikin rock aja. Nice. Nah itu ada draft lama. Jadi tergantung akunya sih, maksudnya itu nggak ada nggak ada komposisi atau rumus yang gimana untuk di Mon Blume. Ngalir intinya. Jadi aku pengen saat ini bikin ini, bikin A, besok pengen bikin B, ya udah bikin aja. Pengen draft lama dibikin lagi, ya udah ayo ngikutin intuisi aja, kayaknya ini lagi cocok deh gitu kan. Terus ini lagi cocok bikin live session deh, ya udah bikin aja gitu loh, kayak ngalir aja. Makanya genre-nya juga nggak ada, Mon Blume tuh non genre sebenarnya. Iya, saking itu tadi variatifnya, kayak aku dengar langsung beda, satu lagu langsung beda. Iya, biasanya harusnya masih mending album ya, album 1 ke 2 beda gitu kan. Itu pun kadang-kadang ada pendengarnya yang kok beda gitu ya. Kadang-kadang bisa nggak nerima Mon Blume jangankan album. Antar lagu, yang pertama Could You, itu folk kan. Banyak yang bilang folk yang itu aku tidak akustik. Yang kedua Come Little Closer, itu rock. Aku dengar. Yang ketiga Ghosting itu semi-semi dark pop gitulah, ada nge-rapnya juga di situ. Terus yang keempat Banjarmasin itu vintage ya. Banjarmasinnya ini The Beatles banget. Kemarin habis itu ada bikin lagu bahasa Indonesia, belum di recording juga. Judulnya Semoga Beruntung. Ini akan ada berarti ya? Akan ada. Terus yang baru dirilis Januari kemarin, judulnya I Wish You The Best. Itu akhirnya direkam secara live. Jadi berani sekali. Iya benar. Berani sekali. Capek juga ya dari awal sampai habis nyanyi nggak putus-putus gitu kan. Ya udah itu udah dirilis di Spotify, ada. Nah itu akustik. Jadi mau denger yang mana tuh terserah aja. Kayak Prasmanan.
Ada, dihidangkan itu. Ada ayam tempe, yes. Ya kan? Ada sayur. Lu suka sayur makan sayurnya aja, silakan. Nggak mau makan ayam nggak apa-apa. Kayak tadi kan misalnya, lu suka yang renyah yang ayam, ya udah makan aja yang rock and roll tuh, gitu kan. Lu nggak pakai sayur nggak apa-apa. Mau makan nasinya aja boleh. Mau campur-campur kayak nasi campur, ya silakan aja. Jadi karena semengalir itu, jadinya seperti itu gitu. Nice, aku senang banget. Maksudnya senang banget. Ya itulah. Terakhir yang aku dengarkan kan Banjarmasin. Jadi Banjarmasin ini sangat mewakili proximity, faktor kedekatan dengan ya kita di Banjar. Dan aku juga membaca beberapa komentar juga di official music video ya, official music video. Ada orang yang merasa akhirnya dengan mendengar itu, dengan visual musik video itu, mereka merindukan kotanya. Merindukan Banjarmasin. Benar, terus ada yang merasa, wah ini ada yang sebagus ini di Banjarmasin, dia baru tahu, enak banget lah musiknya. Nah, Romi sendiri sebagai Monblume nih mendengar semua tanggapan dari kawan-kawan mungkin atau masyarakat yang kita nggak kenal nih siapa nih, tapi mereka mendengarkan musik. Itu kayak apa, Bi? Perasaannya kapan sih, Bi? Waduh, gimana ya? Disupport lah itu kan? Iya. Seneng sudah pasti gitu. Cuman aku memang bukan tipikal orang yang bisa nunjukin, mungkin kelihatannya kayak gini ya, maksudnya datar ya, maksudnya aku memang bukan orang yang bisa nunjukin emosi yang misalnya kalau seneng tuh wah happy gitu, tapi deep down aku seneng gitu lah, aku senang, aku berterima kasih banyak kepada semua orang yang mendengarkan dan mengapresiasi itu, gitu loh. Awalnya nggak kepikiran sampai sana kan, aku cuman kayak gini, aku lahir memang tadi di Probolinggo di Pulau Jawa, tapi aku bilang aku sampai kelas 3 SD turunan 3 otomatis setelah aku pindah ke Kalimantan ke Banjarmasin, aku kan belum sempet gede yang punya kontak teman-teman yang bisa berkomunikasi lagi nanti, tapi aku benar-benar kehilangan itu semua kan. Aku jadinya tumbuh besarnya di Banjarmasin, bertumbuhnya di sini, temannya di sini, rumahnya di sini, aku menemukan semuanya di sini. Jadi memang buat aku ya kampung halaman itu ya Banjarmasin. Aku cuman pengen berterima kasih dan mengapresiasi kepada kota ini yang udah ngasih aku banyak hal lah ya sampai aku bisa di tanah ini bisa bermusik, bisa ini juga, bisa sampai sekarang lah berkegiatan di sini. Ya udah aku pengen nulis soal Banjarmasin dengan cara yang sederhana, makanya liriknya aku tulis cuman hal-hal sederhana yang ibaratnya kita bisa loh nikmatin hal-hal sederhana di kota ini kan. Dari pagi early in the morning, see the sun kisses the river. Terus ya udah tulis aja, terus pas di verse 2-nya aku juga mengapresiasi kawan-kawan yang ibaratnya punya pergerakan di Banjarmasin dan konsisten gitu loh, dan kebetulan karena fokusnya di musik, ya udah aku shout out di situ, aku sertakan mereka. Dan itu kasarnya mahal loh sebenarnya. Kalau iklan kan built in langsung kan. Iya kan? Berbayar dong. Iya, tutorial dong harusnya. Maksudnya itu bukan cuman di kayak thanks to gitu, enggak kan. Tapi benar-benar di setiap lirik, di setiap manggung dibawain, dinyanyiin, bahkan orang dengar Spotify pun ya jadi tahu kan nama-nama itu. Itu ucapan terima kasihku juga kepada mereka. Kayak aku bilang, Muram is on fire. Banyak band besar di Banjarmasin yang dulu juga memperjuangkan skena kita, dan pada akhirnya di tahun-tahun ini, di baru-baru ini mereka juga berhasil survive. Mereka nasional kan, berangkat ke Synchronize Fest. Itu buat aku sebuah gebrakan pembuka buat teman-teman yang lain. Mungkin orang cuma ngeliat ya udah Muram yang di sana, tapi efeknya sebenarnya orang-orang di sana akan coba cari tahu siapa lagi ada band di Banjarmasin, ada Monblume dan lain-lain gitu loh. Mereka udah mendobrak pintunya. Ya udah teman-teman yang lain juga harus akan berdampak ke band yang sedang tumbuh di sini. Harus terus konsisten kan buat itu. Aku terima kasih, aku tulis Muram is on fire. Terus aku bilang Wasaka hustling together. Wasaka kan basisnya kan bukan jual museum aja. Aku langsung mikir ke sana tapi grup rapper hip hop. Betul. Lupa. Ini banyak orangnya. Banjarmasin Wasaka hip hop. Aku dari dulu juga sebagai ibaratnya pendengar musik, aku juga penikmat musik hip hop sebenarnya. Kayak pengen ngerap juga, ada kepinginan ngerap kayak gitu, makanya di ghosting aku sempilin kan. Ngerap tipis-tipis. Nah, tapi emang nggak pernah kesampaian aja bikin project rap atau apa. Cuman aku suka karena terus skenanya juga
mereka bisa mempertahankan itu di underground, maksudnya mereka punya skena sendiri hip hop gitu loh. Mau ada genre apa aja, EDM masuk, folk masuk, mereka tetap jalan sama rootsnya. Nah, aku apresiasi sama itu. Kebetulan kemarin denger karya-karyanya banyak lah yang bagus. Aku nggak bisa sebutin satu-satu kan. Kebetulan di YouTube dengernya Wasaka, oh ini ada beberapa orang yang rapper solo atau punya project jadi satu. Namanya Wasaka, sangat mewakili nama Banjarmasin kan, wajah sampai ke puting. Wasaka ya kan, nama museum juga. Nah itu jelas banget itu. Aku apresiasi di situ. Wasaka hustling together, mereka kan hustling terus tuh, artinya berjuang terus. Murakmi on Fire, Wasaka hustling together. GNB sounds greater. GNB itu kan sound nih ya udah di Banjarmasin. Kalau saya udah tahu deh kayaknya. Kalau GNB orang musik kan, orang-orang semuanya mereka tuh ibaratnya dari dulu sampai sekarang terus upgrade, terus konsisten sampai segede itu. Apapun acaranya soundnya GNB gitu kan ibaratnya kan. Jadi kayak tanpa mendiskriminasi maksudnya yang lain untuk teman-teman yang mewakili lah ya. Iya, untuk mewakili. Kebetulan secara personal orang-orang di GNB foundernya yang punya Bang Ampu, Bang Andu gitu kan. Bergaul. Bang Dedet baik untuk support sama kami gitu loh dari awal. Ayo kalau mau bikin apa, ayo nanti kita juga sama-sama yuk gini-gini. Kalau ada acara kita juga beberapa kali diundang ke acaranya mereka gitu loh. Ya udah, aku apresiasi di situ. Terus yang terakhir setelah GNB Sounds Creator, Bilik Bersenyawa Young Forever. Maksudnya nah itu tadi aku mengapresiasi Bilik Bersenyawa perwakilan sebagai kawan-kawan di skena movement pergerakan yang aktif. Kenapa kecantolnya Bilik Bersenyawa? Aku bilang pertama kali Mon Blume nekat bikin project ini, baru satu lagu keluar judulnya Kuciu. Siapa sih yang orang mau ngapresiasi anak baru gitu kan? Kan jarang kan? Iya. Kami baru punya satu lagu. Bilik Bersenyawa sudah ngajakin kita buat main di acaranya. Panggung pertama itu jadi judulnya Sisi Musisi. Aku masih ingat. Jadi secara personal tidak akan pernah terlupa. Itu tahun berapa? Ya 2020 kan. Berarti di yang setelah ya. Artinya kadang nggak jauh dari Mon Blume muncul. Dengan nama Mon Blume baru satu lagu, nggak nyangka aja. Aku mikir kan kita mesti kalau kayak gini kan ya udah seneng-seneng aja. Kalau nanti mau konsisten bikin karya dulu 2, ketiga, keempat. Jadi sebelum lahir karya yang lain baru Kuciu. Bilik Bersenyawa, anak-anak Bilik udah ngelirik kita terus bilang ya udah ngajakin. Ayo kita mau bikin acara nih di kafe A, di kafe mana gitu kan ibaratnya. Mau nggak ngisi acara di situ, manggung di situ? Oh yaudah, beneran nih kita baru punya satu lagu. Nggak apa-apa kan, orang kan bisa bawain lagu-lagu yang lain. Cuman karena aku fokusnya tadi pengen bawain karya sendiri gitu ya semuanya kalau bisa. Akhirnya panggung pertama kita Sisi Musisi bersama Bilik Bersenyawa, Mon Blume ada di situ. Iya, mereka langsung ini support dan andil di awal-awal malahan lah. Makanya aku bilang ada orang-orang yang dikaruniai yang kayak gitulah. Kita bisa ngeliat sesuatu yang ibaratnya ini nih kayak ngikutin aja kata hati gitu loh. Ini nih gitu loh, bukan cuman kami, bukan cuman aku sebagai penulis, tapi ternyata orang yang menyambut pun ada yang ini nih gitu kan. Aku seneng aja diapresiasi seperti itu. Pastilah ibaratnya. Ya udah aku tulis di situ Bilik Bersenyawa Young Forever. Nah, makanya verse 2 khusus apresiasi. Terus secara keseluruhan lagu Banjarmasin menceritakan bagaimana kita di sini nggak kalah kok sama kota-kota gede di luar sana di Pulau Jawa, Jakarta, Bandung. Kita di sini punya cara masing-masing buat nikmatin hidup. Nah, dengan hal sederhana kan, riding Vespa in the evening, let's meet in our favorite cafe. Udah kita naik Vespa terus pergi ke cafe, nongkrong ngobrol, kita happy. Kayak culture kita deh kayaknya kan, culture Banjarmasin tuh gitu kan. Ya udah, akhirnya lagu itu rilis. Aku punya ide sama kawan-kawan, yuk kita bikin music videonya. Ya udah, terus lagi-lagi kita ngontek sama Bang Ampu dan lain-lain. Kita mau syuting dong di pinggir sungai nih, tempatnya Bang Ampu ada 10-2. Makanya di endingnya kan kita kreditkan di situ 10-2 thanks to-nya. Tempatnya di situ, terus kita di atas klotok syutingnya kan. Ya udah, Mas Bayu sama yang lain sama Bang Oki naik Vespa di situ ngisi. Kita sekedar happy aja, having fun aja, bikin rilis. Ternyata yang kayak tadi dibilang, ada orang yang dengerin dan sampai jadi kangen kampung halaman. Terus ada yang bilang, Bang, saya orang Banjarmasin, sekarang di Jakarta, terus lama nggak pulang, gara-gara ini pengen pulang.
anjir bisa menggerakkan hati orang. Iya, menggerakkan hati orang yang nonton, lihat. Oh, segitunya ya orang. Ternyata kita tuh tanpa berekspektasi tinggi, tanpa menaruh harapan yang besar gimana, hanya melakukan apa yang kita sukai. Seperti di liriknya tadi, we do what we love what we do. Nah itu akhirnya orang nerima itu dengan tulus juga gitu loh. Kita kan ngerjainnya dengan tulus gitu ya. Nggak mengharapkan apa-apa. Kita cuma ngerjain apa yang kita senengin. Ternyata orang lain ada yang meresponnya seneng gitu sama itu. Dan itu ya seneng lah. Oh, itu keren sekali. Aku juga kayak merinding ya, akhirnya ini satu hal yang wah aku akan membanggakan ini selalu gitu loh. Ada lagu, ada musik seperti ini di Banjarmasin yang apa membawa nama tanahnya Banjarmasin gitu kan. Ini hal yang sangat membanggakan lah. Sama satu hal yang tidak akan terlupakan. Satu judulnya itu kan cuman Banjarmasin tok kan, Banjarmasin aja kan. Nah, kemarin lagu Banjarmasin, kebetulan lagu-lagu Mon Bluma syukurnya tidak hanya diapresiasi di kawan-kawan di Kalimantan, beberapa kali masuk di media luar, terus masuk di chart juga. Di mana itu? Kalau di Bandung DC-DC. Oh ya tahu DC kan. Jarum Coklat kan. Nah, benar, ya benar. Di situ hampir semua lagu Mon Bluma masuk ke sana. Ada beberapa kali chart nomor 3, nomor 2 gitu lah. Di Jakarta masuk di Pop Hari Ini, di PHI. Beberapa lagu juga yang termasuk yang Banjarmasin nggak? Yang mengejutkan, Banjarmasin pada saat itu, pada saat di periode yang chart itu nomor 1. Jadi ada 10 segitu ya, keren nih. Ada 10 band yang masuk di chart kan, chartnya cuma 1 sampai 10 tuh. Itu seluruh Indonesia. Jadi nomor 2 sampai 10-nya ada yang dari Tangerang, Banten, Makassar, Palembang gitu ya, Jakarta Selatan apa-apa. Banjarmasin, Mon Bluma asal Banjarmasin nomor 1 dengan judul yang terpampang Banjarmasin, dan orang ngeh dong. Jadi ngeh dong. Iya, nama kota loh itu. Nah itu. Jadi aku pikir ternyata tadi yang aku cuman berterima kasih kepada kawan-kawan yang udah mendobrak pintu buat Banjarmasin lebih dilirik gitu, lebih dilihat. Ternyata tanpa sengaja pun melalui Banjarmasin, Mon Bluma juga membawa nama itu ke sana. Akhirnya pihak PHI juga Pop Hari Ini ada editornya, ada penulisnya, siapa-siapa. Akhirnya kita jadi temenan karena mereka nge-direct message, kita temenan. Iya, berkontak akhirnya. Iya, berkontak, terus diajakin main ke M Block Space juga. Udah ayo nanti kalau ke Jakarta kita main yuk gitu kan. Cuman nggak nanti kabarin aja kalau Mon Bluma ada tour, ada rencana ke sana. Biar berderet lah maksudku, jadi kayak touring sana. Gila aku bilang kan. Mereka sangat supportive, maksudnya apresiasi mereka ke musik-musik kita begitu tinggi kan ya gitu. Iya, jadinya kayak ini nih gitu loh. Kita udah sama-sama ada pergerakan yang mendobrak pintu ke sana. Jadi nggak ada batasan kayak nasional, lokal, internasional. Sebenarnya itu hanya apa ya? Hanya sebutan itu aja. Masih mindset yang awam sih kupikir ya. Tapi nggak salah juga misalnya ada berpikir seperti itu. Tapi gini loh, kan kita udah lingkungan bermusik kita udah belum sangat diapresiasi lingkungan bermusik kita, entah itu baik di Banjarmasin Kalsel tersendiri atau nasional secara umum. Nah, karena Mon Bluma kan udah bawa Banjarmasin nih, support atau mention atau apa sih sentilan dari pemerintah kota ada nggak sih kayak gitu maksudku? Kan udah bawa Banjarmasin nih, ada nggak? Paling nggak thanks to kayak itu dari pemerintah kotanya atau apa gitu? Iya. Ada nggak sih? Kalau yang baru-baru aja ya. Jadi kemarin ada acara tahunan ya, tahunannya Pemko ya. Pemko Banjarmasin. Itu BSF namanya, Banjarmasin Sasirangan Festival. Nah itu kan seringnya biasanya ya teman-teman yang diundang biasanya memang membawakan lagu-lagu Banjar, terus ada yang mengcover atau membuat versi lebih modernnya. Lagu Banjar dimodernkan. Itu. Kita pikir kita tahu nih orang-orang ini hanya ada beberapa di Banjarmasin yang melestarikan lagu-lagu Banjar lah istilahnya lah untuk ininya. Nah kagetnya tahun kemarin ya Mon Bluma diundang ke sana. Jadi acara Pemko, acara pemerintahnya kan. Mon Bluma bersama Wasaka juga. Jadi kita yang dari side stream nih ya istilahnya, bukan yang teman-teman mainstream atau apa. Benar-benar dari side stream, Wasaka dan Mon Bluma diundang karena kita membicarakan soal Banjarmasin gitu kan. Mon Bluma dengan kemasannya, Wasaka dengan pergerakannya. Kita bisa main di BSF ya. Aku pikir aku nggak muluk-muluk ekspektasi mau ya tadi ucapan terima kasih yang diterima juga. Tapi dengan seperti itu pun, oh yaudah kita juga berarti
bisa punya tempat di sini karena lagu itu tadi. Iya, lagu itu yang sangat membawa. Sekali tidak menyangka dengan format seperti Mon Blume ini, bahasa Inggris mayoritas, terus ada satu lagu yang membawa kami ke ibaratnya ke acara itu gitu loh. Dan itu sebuah perjalanan lah. Ibaratnya kami juga berterima kasih balik sama pihak yang pihak pemerintah harusnya aware juga dong dengan teman-teman yang bermusik di sini yang udah ngebawa kearifan mungkin atau lokalitasnya. Meskipun setelah ibaratnya pendengarnya lebih luas gara-gara itu. Juga ada yang pro dan kontra gitu lah. Ini seru nih ngomongin. Oke, apa? Ini kita mulai dari pro dulu atau kontra dulu? Judulnya Banjarmasin. Kan kita nggak bisa maksa ya, generasi beda-beda nih. Iya, betul. Ada yang generasinya lebih dulu, terus ada yang udah lebih terbuka zaman sekarang. Kita ngomongnya seperti itu. Judulnya Banjarmasin tapi kok lagunya bahasa Inggris. Ada yang bertanya seperti itu di tengah-tengah apresiasi dan lain-lain ibaratnya. Gimana tuh bahasa Inggris gitu ya. Terus itu video klipnya udah Banjar, naik klotok apa, mana sasirangannya? Nggak ada sasirangan di sana. Oke, itu kan ada. Oke, banyak lah hal itu ya berarti ya. Kamu mendapati komentar seperti itu ya? Iya, tidak secara langsung tapi teman-teman yang ngasih tahu. Nah, tapi seru. Nah, di sini aku mau luruskan. Jadi kayak gini. Aku bilang tadi teman-teman yang mengcover lagu Banjarmasin atau membuat lagu baru dengan bahasa Banjar. Itu sudah jelas kita apresiasi karena mereka melestarikan budaya Banjar melalui bahasa dan ceritanya di sana. Aku garis bawahi ya, melestarikan. Oke. Belum ada yang mau mengenalkan Banjarmasin keluar dengan cara yang kira-kira semua orang di seluruh dunia bisa terima dan tahu dan bisa dengar ada kata, ada kota Banjarmasin melalui lagu. Aku tulis dengan bahasa Inggris karena sekarang kita era internet. Semua orang bisa akses. Mau di Ukraina, mau di Saudi Arabia, mau di Amerika. Terus supaya kita dari sini bisa mengenalkan ke mereka, bukan kita yang maksa. Ini bahasa Banjar, lu harus ngerti. Gak bisa kan? Mereka nggak akan semudah itu menerima, ya kan? Betul. Kami juga punya bahasa sendiri. Sekarang supaya mudah mengetuk pintu orang lain, berkenalan dan lain-lain, kita gunakan bahasa internasional yang memang semua orang paling nggak ngerti lah. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa dunia lah. Ya, bahasa utama kita, bahasa Inggris. Kalau aku pikir sudah banyak teman-teman yang melestarikan bahasa kita. Aku berterima kasih juga, mengapresiasi mereka juga. Ya udah giliran kita mengenalkan dengan cara kita sendiri. Ditulislah Banjarmasin dengan bahasa Inggris. Pertama kalinya ada yang menulis Banjarmasin. Itulah yang benar-benar Rofi luruskan soal itu ya. Kalau memang ada yang bertanya kenapa bahasanya itu, jawabannya itu. Ya kan, coba dipikir-pikir, seluruh orang di dunia bisa akses internet. Tapi nggak semua orang bisa nerima kalau bahasanya saja tidak kita mengerti. Kenapa kita harus keras hati menggunakan bahasa ini dan memaksakan ke mereka? Kalau mereka nggak mau terima dari awal kan nggak bisa gitu. Karena gini loh, aku ada memungkiri sih masih ada kawan-kawan yang berpendapat seperti itu. Karena ketika aku mendengarkan Banjarmasin pertama kali mendengar sampai selesai, aku langsung berpikirnya gini, mengambil kesimpulan dong. Wah, Mon Blume cerdas nih, dia ngambil market luar nih, karena dia full bahasa Inggris. Pertama itu, wah cerdas nih, marketnya udah luar nih, baru negeri. Dia mengenalkan kota ini ke penonton atau pendengar yang dunia. Karena bahasa Inggris kan aku menyimpulkan sendiri, Kedua, ada unsur panting di sana. Bener-bener ada yang memainkan panting. Nah, aku berkesimpulan lagi bahwa wah ini bagus nih, dalam satu lagu dia memasukkan unsur alat musik daerah panting untuk supaya orang pendengar yang bukan orang kita, bukan orang Banjar atau Indonesia yang di luar tahu bahwa alat musik itu bagian dari budaya di Banjarmasin loh. Gitu aja sih aku mikirnya gitu kan, menyimpulkannya. Tapi ya itu tadi kamu harus meluruskan juga bahwa ada yang kontra soal itu ya. Kita nggak bisa nggak bisa memaksakan hal itu kan. Memang apapun yang kita bikin orang pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Betul. Cuman kalau mau tahu jawabannya secara personal dari aku, itu tadi kalau yang melestarikan udah banyak, ya udah saatnya kita ngenalin keluar dengan gaya bahasa kita sendiri. Betul banget. Soal panting tadi itu benar-benar ada yang main nge-take gitu kan. Itu bukan cuma panting tapi sama babun. Aku juga baru tahu ternyata ada nama gendangnya itu babun gitu.
gitu ya. Babun ya, babun. Kalau Panting aku tahu gitu ya. Ternyata dari situ jadinya babun aku, nah, jadi dari Banjarmasin pun aku jadi punya belajar budaya ya. Belajar budaya. Oh, ini namanya babun karena ngobrol sama anak-anak The Roots kan. Ya udah nih lagu Banjarmasin, kita mau bikin gimana? Terus aku punya ide. Jadi kita bikin vintage ya. Dengan peralatan recording yang modern, kita nggak akan ketemu nih sound vintage-nya. Untung teman-teman The Roots juga jago juga nih ngakalinnya. Terus frekuensinya kita ubah-ubah supaya agak semi false gitu kayak orang recording zaman dulu kan. Meskipun kita nggak dikit, nggak recording di Abbey Road ya kan. Recordingnya di Hall Lab tempatnya Feriza Muram tuh, shout out to Feriza. Nah di sana kita akalin, terus kita mikirnya kita masukin dadakan. Jadi sehari sebelumnya baru kita masukin Panting yuk gitu kan. Ide siapa? Nah jadi sama-sama, The Roots sama Mom Bluma sama-sama. Terus kita bilang sama Mas Bayu, Mas banyak teman kan, siapa nih yang bisa ada katanya, Rizky Tommy namanya, dia bisa main Panting sama babun. Nanti kita ajak aja langsung ke studio, kita kasih tau chordnya, main aja gitu aja. Keren. Jadinya seperti itu, jadi ada suara Panting dan babun. Nah secara bahasa Inggris, tapi membawa cerita bahwa apa yang kita lakukan di Banjarmasin itu seperti itu, gitu kan. Orang-orang luar dengan visual music video yang seperti itu, dengan lirik yang ngasih tahu kalau kami itu seperti ini, gitu kan. Hal-hal sederhananya, menggambarkan keseharian ya. Orang-orang akan lebih mudah menerima gitu loh. Menurut kami. Ya, itulah hal yang ku katakan di awal adalah ini sangat terkonsep dengan baik, termanajemen dengan baik gitu loh. Terima kasih. Oke, kita udah bahas soal lagu nih Banjarmasin tadi kan, Mom Bluma. Nah sekarang soal mungkin melangkah sedikit ya ke depannya, Mom Bluma akan gimana ya? Karena aku melihat dari publisitasnya baik di akun media sosial, foto-fotonya itu juga semuanya menarik, terkonsep dan termanajemen dengan baik. Nah ini Vi, mungkin ini bagian dari sharing kali ya. Bagaimana Vi kamu membuat semua itu termanajemen, terstruktur, ada fotografernya, ada teman-teman yang spesial photo sets, ada The Roots juga sebagai boleh dibilang penggiring atau gimana sih? Iya, jadi sidekick band lah istilahnya. Sidekick band bahasa Sundanya band penggiring gitu kan, tapi tetap gitu orangnya. Tetap itu. Benar. Nah soal yang itu tadi yang publisitas kalian di akun pribadi aja udah bagus banget. Oke, thank you. Iya, aku senang maksudnya. Iya, terima kasih. Maksudnya kayak berpikir, kayaknya nanti kalau gue bikin kayak gini juga harus kayak gini nih. Maksudnya kayak jadi inspiratif lah. Jadi punya patokan baru ya. Iya, ini keren nih gitu untuk manajemen. Ya kalau soal itu awalnya aku nggak nyangka juga, kalau dipikir-pikir benar-benar dari awal tuh Mom Bluma itu mengalir. Benar dari awal tuh mengalir dari aku sendirian, ya kan, terus aku sendirian terus punya ide gitu kan, terus aku ngobrol sama siapa, ya udah aku ngobrol sama Desi, ya udah Desi, aku bilang bantu aku ya, aku di sini nggak ada yang manage gitu loh, maksudnya jadi manajer lah istilahnya. Nanti kalau ada yang kontak ke siapa, terus bukan cuman sebagai manajer, ternyata dia juga bisa bantu kurasi untuk lagunya seperti apa, untuk ini bahkan pemilihan nama sendiri dia terlibat. Kami cuma berdua ibaratnya di sini, terus ketemu teman-teman yang memang ayo kami mau bantu buat live, buat recording. 3 orang ini gitaris, bassis gitu kan, drummer, dulu gitarisnya Ari sebelum dia cabut ke Inggris bagian utara tuh Kaltara ya kan. Terus yang main bass Oki, yang main drum Mas Bayu, sekarang gitarisnya diisi sama si Reza Madava. Nah itu teman-teman mau bantu, makanya aku jadikan band tetap sidekick bandnya dengan nama The Roots, karena mereka tidak hanya terlibat di panggung buat session player, tapi saat recording pun ya mereka orang-orangnya. Oh oke. Gitu. Memang pemain aslinya ya? Iya. Bukan digitarin oleh paman maksudnya yang punya rekaman ya, bukan ya? Nah benar-benar jadi mereka juga terlibat dalam ininya, ibaratnya sebelum recording juga mereka sudah terlibat dalam idenya gitu loh. Kita mau bikin apa, mau digimanakan, yaitu mereka orangnya. Ada The Roots 3 orang, jadi tadi aku, Desi, terus ada The Roots 3 orang, kita berlima nih. Nah terus ketemu, ibaratnya kita yaudah ternyata lumayan ya, ada teman-teman yang mengapresiasi, mau ngajakin Mom Bluma manggung gitu kan, mau ini itu. Ternyata Desi juga dengan kesibukannya yang lain, mesti ngerja, mesti kantor, ya kan. Yaudah kita mesti kantoran nih berdua nih. Itu
ngeband pulang kantor kan. Jadi mesti cari teman yang mau bantu lah ibaratnya. Mau jalan bareng, mau ngurusin. Iya, mau mengingatkan untuk hal ini itunya. Terus ketemu Ayub gitu kan, Bang Ayub. Ya udah sekarang jadi manajernya Mon Blume. Oke. Nah, Bang Ayub juga terus ada teman-teman yang lain, ada Bintang sebagai stage photographer. Terus ada Ical juga yang bantu nge-crew, dia juga bisa desain dan lain-lain. Gak kerasa udah ada 8 orang ya sekarang ya, 8 orang juga. Oh berarti itu dalam ini ya, dalam manajemen Mon Blume ya? Iya katakanlah seperti itu, meskipun kita benar-benar yang ngalir tadi independen nggak ada namanya. Oh iya, jadi akhirnya kita menyebut klub bergembira ya namanya. Jadi itu bagian dari ini ya, sebutan kalian lah yang bersama lah ya. Jadi nggak adil nih, kasihan teman-teman kan, aku bilang aku sebagai personal punya nama Mon Blume, ya kan, secara bandnya ada The Roots, kawan-kawan yang lain aku pikir kita mesti punya nama bersama, ya udah kita punya nama Klub Bergembira, itu nama WhatsAppnya awalnya, ya udah sekalian jadi nama, dan itu akhirnya ada di flyer-flyer, ada di postingan kamu lah. Nah itu, jadi kita di grup WhatsApp Jadwal Bergembira, Jadwal Bergembira tuh buat panggungannya, fotonya potret bergembira ya, karena memang benar-benar apa ya kita niatnya bergembira aja sih, maksudnya sama-sama bergembira aja. Itu pesan visual didesain dengan sedemikian rupa, ketika itu sampai ke pembaca atau netizen secara umum jadinya wah ini ada something yang bikin bisa kita happy gitu loh. Kalau kita datang ke sini kita jadinya happy, gembira gitu loh. Itu hal yang aku menyimpulkannya ini menarik nih, sangat terstruktur, sangat termanajemen. Jadinya ramai. Itulah yang mungkin teman-teman yang sedang bermusik banyak hal yang bisa diambil dari Rofi sebagai Mon Blume, gitu ya nama panggung ya. Oke, kita sampai di segmen netizen bertanya, Poros menjawab. Nggak ada sih, dibikin-bikin aja tuh, tapi ini ada beberapa titipan dari teman-teman yang kemarin sempat bertanya. Oke. Soal Mon Blume kan. Jadi aku bacain satu dulu nih dari ini karena ditampilkan sini ada pertanyaan gitu lah. Aduh. Edit lagi. Oke, tanggapan ada Arza Rahim, aku taunya dia wartawan sih. Oke. Nama katanya pada Mon Blume ini, apakah nuansa panting sebagai jenis alat musik tradisional tetap dipertahankan Mon Blume lagu-lagunya? Nah, gitu. Oke. Mungkin kalau menyimpulkannya apakah akan ada alat musik tradisional lagi mungkin kayaknya. Kalau pertahankan kan bukan bagian dari fix. Iya benar. Ini kan. Karena tadi setiap lagu berbeda-beda. Beda-beda kan, bukan dipertahankan, tapi apakah nanti akan ada lagi gitu. Iya. Kalau pertanyaan seperti itu jawabannya kemungkinan, bahkan kemungkinan besar ya ada, karena tadi saat kita bikin karya itu mengalir jadinya beda-beda, dan aku tuh selalu explore gitu loh. Pengen coba yang baru kayak kemarin kenapa I Wish You The Best live recording, karena aku pengen kayak orang di Indonesia atau kita di Banjarmasin deh, kita kecilkan lagi ya, masih di titik sibuk mikirin bikin lagu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya, terus masih di sini, kita masih di sini. Kalau mau bilang ketinggalan puluhan tahun banget. Orang di luar negeri, di dunia bagian belahan lain sudah sibuk memikirkan kita recording di mana ya, di tengah tempat umum atau di hutan, supaya menangkap nuansanya. Artinya si produk udah jadi nih. Ya, supaya rekaman ini ada ruhnya gitu, ada jiwanya, orang bisa merasakan nuansanya. Nah ya udah, aku kemarin akhirnya yang I Wish The Best rekamannya itu diajakin ferry di daerah Jajangkit, di rumah-rumah istirahat petani gitu loh, yang kayu-kayu, karena kita nggak ada kayak cabin di tengah hutan gitu. Terakhir kan aku nonton ada Taylor Swift sama Bon Iver tuh rekaman di cabin benar-benar di tengah hutan, jadi nuansa hutannya juga ketangkap gitu. Nah akhirnya kita juga melakukan hal itu dengan keterbatasan, dengan segala yang kita punya. Dilakukanlah di daerah Jajangkit, yang mana aku baru tahu namanya Jajangkit tuh ada di situ di Marabahan. Di tengah hutan kita recording. Nah seperti itu aja aku udah explore kan ke hal-hal yang baru, termasuk hal-hal tradisional. Mungkin kedepannya kalau aku ada bikin lagu lain, tidak mesti bahas tentang Banjarmasin, tapi mau memasukkan unsur panting, unsur yang lain tadi, babun atau apapun. Kuriding nanti ada juga. Nah itu tahu soal kuriding. Oke. Kunci yang awal ada violin, ada biola. Iya biola juga benar. Itu bukan string keyboard karena aku nggak pengen, rasanya beda. Aku
aku sama Ari dulu memang rewel soal itu. Nggak peduli sama orang gimana nerimanya, kami hanya ingin kepuasan pribadi karena seneng-seneng kan. Betul. Jadi kalau pengen ada violin, kita harus cari orangnya nih. Terus kita kontak Bang Yuli udah ngisi violinnya. Terus temannya Ari juga ada Aldi, 2 orang yang ngisi biolanya. Nah itu macam-macam lah, kita explore terus. Kalau alat tradisional juga kita pengen lagi masukin nanti. Oke, next lah, ditunggu aja pokoknya. Kalau nanti ada belum ada rilis single baru, ya siapa tahu ada lagi unsur-unsur tradisional itu tadi ya. Oke, satu lagi pertanyaannya ini dari Musa. Dan itu pertanyaan katanya, Bang, tanyakan soal ini. Siap. Oke, aku bacakan ya. Ini serius, ini benar-benar di WA ya. Untuk titip tanya untuk malam ini, pernahkah diperlakukan tidak layak oleh panitia waktu manggung? Oke. Terus pertanyaan lanjutan, langsung aja lah semuanya lah. Soal istilah lokal heroes yang ramai digunakan panitia festival musik. Banyak mana usah nulis untuk memperkenalkan band musisi lokal. Apakah merasa terganggu dengan sebutan tersebut? Melihat Mon Blume sendiri pernah diperlakukan kurang layak di sebuah festival musik. Wah, gimana tuh? Banyak nih ceritanya nih. Kayak Pak, up to date banget nih Mas Musa ya. Oh iya, dia kan, dia yang selalu kayaknya selalu memantau deh. Lagi seru-serunya di Banjarmasin kayaknya karena kita singgung soal itu. Karena kita lagi kaget kembali setelah pandemi, terus acara boleh. Event mulai ramai sekali. Setiap bulan, dan itu bukan festival kecil. Untuk kita di Banjarmasin cukup besar ya kan. Seru. Semakin banyak suatu hal, semakin banyak yang dekat, semakin mudah hal-hal bergesekan. Begitu kan? Iya. Nah, jadi pemicunya pemicunya seperti itu. Pertanyaan pertama, apakah pernah dilakukan tidak baik, tidak layak ya? Oke. Dari beberapa panggung tentunya pasti kita mengalami banyak hal yang ibaratnya ada yang dengan caranya seperti ini, ada yang caranya seperti itu. Ya kita fine aja sih selama itu tidak berlebihan dan tidak ibaratnya melakukan sesuatu dengan kasar atau di luar dari batas sopan santun. Nah, kalau masalah pernah gitu ya ibaratnya mungkin dengan takaran yang berbeda masing-masing menurut kami sudah melewati batas sopan santun misalnya. Apa bentuknya? Wah, aku jadi beraba-raba nih, apa bentuknya? jadinya kayak kepo-kepoan gitu ya. Aku juga apa? Iya gitu, nggak apa-apa sih, mungkin cara penyampaian, cara apa gitu. Secara logika adalah kita di sini diundang. Oke kan? Diundang untuk bergembira untuk bermain di hadapan penonton. Ya otomatis tuan rumah yang mengundang tamu ya mempersilahkan tamu masuk dong. Betul. Ya dengan baik lah istilahnya. Kalaupun ibaratnya kita di rumah nih, ini analoginya ya, kita di rumah kita terus mau istirahat, kita capek ya kan. Ya udah kalau mau bilang Mas kami mau istirahat gitu ya ibaratnya, ya udah dengan baik lah istilahnya gitu kan. Nah ini ada cara penyampaian yang mungkin semuanya sama-sama capek, sama-sama cuman caranya aja menurut kami, bahkan Mas Bayu sendiri bilang itu kemarin ya udah di luar dari batas sopan aja gitu loh. Caranya mungkin ya itu. Terus tapi di sini sekali lagi kita diundang. Kita melaksanakan pekerjaan ini, bertanggung jawab. Dan Mon Blume, aku secara personal datang tiap ke acara itu sama orang yang nggak dikenal pun di sana, kru apa gitu ya, aku pengen kenalan, salam Bang, Rofi Bang gitu. Orang meskipun capek, bodo amat gitu kan ya, lu siapa gitu ya. Tapi aku dengan sopan kenalan sama mereka apa dan sebagainya. Sangat disayangkan kalau kita bersifat sudah bersikap baik dan sopan terus kembalinya seperti itu. Tapi jangan ini jangan dipotong ya, maksudnya ini jangan disimpulkan bahwa ini seluruhnya. Artinya dari ibaratnya kayak kita di sini ada berapa orang? Iya ada satu orang yang sebagai ibaratnya seperti itu mungkin karena alasan. Iya ini kan jadi ini juga maksudku oknum ya jadinya. Bukan biar eventnya teman-teman. Kadang banyak juga teman-teman yang bikin event kan. Dan jadi pelajaran juga bahwa ini ada halnya yang kadang kecil tapi berdampak besar loh untuk event ke depannya gitu loh. Yang banyak orang nggak tahu. Ini orang banyak tahu gitu ya, tapi banyak orang nggak tahu adalah semuanya sudah selesai karena dari pihak penyelenggara mengundang kami secara dengan niat baik. Bapak baik-baik lah bahasa banyaknya sudah semua ada. Sudah dimusyawarahkan. Terus ada Mas Bayu, semuanya terus. Ini sempat viral juga nih. Ada sempat viral nih ya. Ada klub bergembira, semuanya lengkap, fotografernya ada. Karena bukan cuma satu orang ternyata yang merasa seperti itu. Ada teman-teman yang lain juga. Ya udah.
dari pihak penyelenggara ibaratnya kita bicarakan baik-baik, kami juga minta maaf kalau ada ini yang ini ya, ibaratnya dari teman-teman juga ya udahlah, sudah clear semuanya gitu loh ibaratnya. Baik, alhamdulillah. Kenapa aku jelaskan di sini seperti itu? Biar ini kedepannya jadi pelajaran sama-sama gitu loh. Iya. Makanya ibaratnya kalau masalah memaafkan, kita pasti semuanya secara dewasa saling memaafkan. Ya. Tapi alangkah baiknya tidak dilupakan agar jadi pelajaran. Betul. Dan biar ini nggak jadi pertanyaan ditanya-tanya mulu kan. Nanti malah kayak pas semalam ya sudah diurus baik-baik, sudah dibicarakan dengan pihak penyelenggara juga. Iya, benar. Oke, siapa jawab ya? Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua soal istilah local heroes. Local heroes. Local heroes. Ya ramai digunakan panitia. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya aku pribadi sih nggak make sense dengan itu. Iya, ini seru juga. Ini mungkin di luar dari Mon Bluma juga lagi banyak yang rame ya soal local heroes. Aku pernah bahas ini sama ini ya, Aris Rokapuding pernah aku bahas. Itu. Jangan dibilang band lokal lah, janganlah. Udah nama mereka itu, mereka ngisi acara itu dan mereka band, mereka musik. Iya, gitu. Jadi kalau ditanya apakah penggunaan local heroes ini tepat atau tidak gitu ya. Nah, ini secara opini pribadi. Iya, ini opini ya. Iya, boleh banget, itu boleh banget ya, enggak apa-apa. Ya, makanya tadi kita aja dari kecil dengerin band dari seluruh penjuru dunia gitu ya, sebebas itu kan, tanpa ada embel-embel gimana. Tapi kita tahu ini band dari Inggris, ini band dari mana, tapi juga nggak bilang yang ini internasional beda nih, nasional kurang, nggak pernah kayak gitu kan. Artinya kita mendengarkan Radiohead atau mendengarkan Dewa di sini sama aja, itu semua pelaku seni. Semua seni musik yang benar-benar mereka tuh as an artist, pelaku seni kan. Artis tuh orang banyak salah kira artis tuh yang di TV yang public figure, selebritis kan. Iya, itu perlu termasuk juga tuh banyak kesalahan. Mereka selebritis yang mana mereka dikenal banyak orang, artinya setiap harinya adalah selebrasi bagi hidup mereka. Makanya selebritis kan. Sedangkan artis ya pelukis jalanan, artis, pelaku seni artis ya kan. Mereka apalagi band-band yang punya karya, alangkah baiknya kalau tidak disekat-sekat dengan istilah lokal, nasional, internasional dan lain-lain. Karena di kota besar pun kita ngomong Indonesia ya, Jakarta, Bali, band gede kayak Phoenix, Weezer itu gabung sama band-band nasional tanpa ada pembatas. Betul. Mereka adalah satu layar loh. Mereka satu flyer, satu line up. Iya. Kiri kanannya nggak ngukur gede kecilnya gitu kan. Mereka jadi satu. Ya itu yang terjadi sebenarnya di luar. Karena mereka sama kan, sama-sama memperjuangkan hal yang sama, melakukan hal yang sama. Nah, sedangkan di sini gemar menggunakan mungkin ya, karena tadi kita bilang setelah pandemi banyak acara, mungkin kaget juga. Mungkin mereka harus bersikap seperti apa dengan teman-teman gitu. Jadi bersikap yang seperti apa dengan kekagetan akan sesuatu kan pasti kadang-kadang ada hal yang ini dulu baru nanti belajar setelah dari situ gitu kan. Nah, jadi muncul istilah local heroes, bahkan ada yang special performance, ada yang local heroes, ada beda-beda lagi. Itu lokal ada yang kepecah-pecah lagi, terus banyak yang penonton nanya apa bedanya local heroes sama ini. Gini, yang datang dari luar misalnya kita bilang ada band Dewa, Silon Seven datang ke Banjar, flyersnya di paling atas, terus di bawah local heroesnya ada gitu kan. Si Silon Seven misalnya asalnya Jogja, dia juga di Jogja lokal heroes dong. Iya dong. Lokal juga dong. Dewa di Jakarta ya band lokalnya sama. Band lokalnya Jakarta apa yang Dewa gitu kan. Tapi kan kita nggak nyebut gitu cuy. Iya, harusnya kan nah, sedangkan di Banjarmasin dan Banjarbaru dan sekitarnya, kita di Kalimantan, yang lokal ya dibilang ini lokalnya gitu. Jadi orang pun teredukasinya, teman-teman masyarakat luas yang menonton konser jadinya punya pemikiran yang akan tergiring opininya bahwa kami tidak menginginkan local heroes, kami tidak menunggu local heroes, kami membayar tiket untuk menonton artis nasional gitu loh. Jadinya ada pembagian pemikiran gitu loh. Iya, karena dipicu menurut aku ya. Itu tadi istilah itu tadi. Kalau itu di blend aja, gabung aja semuanya, mungkin akan mengurangi itu. Bahkan orang yang tadi tidak tahu, misalnya ada Mon Bluma di tengah-tengah. Kebetulan nih ada nanti festival yang akan datang gede, ibaratnya bulan Juli ya, boleh disebut nggak sih? Boleh dong, boleh. Liburland. Liburland, bulan Juli akan ada ya? Kebetulan tadi udah di-mention ya, ada Rokapuding. Mon Bluma dan Rokapuding juga main di sana. Jadi flyersnya udah yang untuk line up awal udah keluar ya.
masih banyak yang dirahasiakan tuh. Iya. Tapi ada JKT48. Ini beda genre semua, Denny Caknan, Kahitna, Roka Pudi, Mon Bluma. Kami semua gabung di dalam itu tanpa ada embel-embel tadi. Nah, ya itu ya sebaiknya seperti itu kan. Jadinya itu bisa memancing teman-teman yang tadi tidak tahu Roka Puding atau tidak tahu Mon Bluma mencari tahu tanpa mereka harus menjudgmental dulu, mensekatkan itu. Nah, sebelum mereka malah waktu dicari tahu, kayak tadi kan Banjarmasin ini lah ternyata. Iya, aku kan diminta diperdengarkannya kayak direkomenkan kayak itu. Ini Banjar baru ya ternyata. Malah jadinya kan seperti itu. Malah orang jadi ketika tahu malah jadi wah kebanggaan nih. Harusnya gitu seperti itu. Iya. Gitu loh. Jangan dipisahkan di awal gitu. Iya. Kalau penyekatan atau tempelan tadi atau istilah itu malah mengangkat tidak apa-apa, tapi setelah kita lihat kesini respon dari masyarakat yang bayar tiket yang nonton, anggap ini ada miskonsepsi soal ini lah ya. Iya. Kalau mereka jadinya arahnya ke situ, mendingnya kalau secara opini personal baratnya, mending semuanya di-blend aja jadi satu. Ya tadi, toh kalau mau dipikir-pikir, Arctic Monkeys atau Coldplay ya band lokalnya Inggris. Iya, kembali ke hal-hal yang sudah terjadi, kita kan nggak mengatakan itu sebagai pendengar itu. Beatles band dunia, pas balik ke Inggris ya band lokal Inggris. Nah, ini belajar buat teman-teman mungkin yang ngedesain grafis atau yang ya bagian dari penyelenggara lah. Ya kayaknya udah nggak perlu lagi ada istilah atau mendesain, mengkomunikasikan itu menjadi sebuah promosi lah. Cukup sepatu saja yang bangga dengan lokal. Iya, benar. Lokal produk cukup, ya itu istilah di sepatu saja lah, lokal produk. Oke lah. Kalau musik ya aku rasa tidak perlu, ini sangat-sangat universal. Iya, bisa dinikmati semua orang. Karena aku pun sebagai ya suka main musiknya ini, tapi kan dari musik apa aja aku mendengarkan juga gitu. Yep. Apa aja lah. Oke, sudah pertanyaan terjawab semua. Mungkin dari Mon Bluma, dari Ropi sebagai Mon Bluma ini ada ini nggak sih hal yang kayaknya ini perlu aku sampaikan ke baik itu teman-teman secara umum atau pendengar gitu kan, netizen, atau yang memang sekarang udah konsis banget nih dengan Mon Bluma, udah mendengarkan, fans lah anggap kayak gitu. Ada nggak yang mau disampaikan? Apa ya? Terima kasih yang pasti yang pertama. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mendengarkan karya-karya dari Mon Bluma. Baratnya aku sangat tidak menyangka apa yang aku tulis tadinya di kamar buat senang-senang, ternyata didengarkan, diterima, diapresiasi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan ibaratnya kedepannya aku berusaha untuk konsisten dan berkarya terus lah istilahnya. Buat teman-teman yang suka ya selamat menunggu karya-karya berikutnya. Buat teman-teman yang pengen nonton live-nya di gigs atau festival, datang aja, jangan sungkan. Kita bisa berkenalan di sana. Kalau yang belum temenan di sosial media bisa di Instagram, ada @themonbluma, pakai D gitu. Itu lucu juga, kadang-kadang di panggung jadinya D-nya ke bawah. Oh ya, jadi padahal itu akun, cuma akun karena nggak bisa Mon Bluma doang gitu. Oh gitu ya. Oke. Ya udah, itu di YouTube juga ada kalau mau lihat ibaratnya. Semua informasi soal kapan Mon Bluma manggung dan kemana ada di Instagram, teman-teman silahkan follow. Dan juga kita doakan bersama nih Mon Bluma karirnya semakin bagus, lagunya amin. cepat rilis lagi, banyak bikin karya lagi yang membanggakan lah untuk teman-teman bermusik dan pendengar musik di seluruh dunia. Siap. Karena pasarnya udah, marketnya kita digital dunia lah. Oke, kita next session ke obrolan kita. Ini salah satu permainan yang wajib sekali ada di kami. Asik. Wah, ada gamesnya ya. Ada games. Sorry. Rofi, Mon Bluma diharuskan menjawab beberapa pertanyaan yang kamu pilih sendiri. Ada 3 pertanyaan yang harus kamu pilih. Cari cara sendiri bagaimana untuk menjawabnya. Jadi ya itulah, terserah kamu lah. Oke ya. Siap. Silahkan pilih 3 kartu. Kita cek dulu, nanti kamu tidak perlu melihat, aku yang melihat. Aku yang bacakan pertanyaan. Ini random aja ya? Random aja, terserah. Pilih 3 kartu gitu ya? Warnanya hijau semua di belakangnya ya? Ada yang biru, ada yang hijau, terserah. Gitu ya, udah beda-beda nih. Ada yang temanya pertemanan, ada yang random. Asik. Sambil melihat kayaknya nih masih pantas kau tanyakan. Nanti kalau ada pantas cari lagi gitu. Oh ya, oke. Karena banyak mengganggu pertemuan teman juga pertanyaannya. Bahaya juga. Ayo deh, 3 nih ya. Oke, 3 ya. Iya. Sip. Pertanyaan pertama untuk Rofi, Mon Bluma. Oke. Langsung digeser. Pertanyaan pertama. Kalau kamu bisa merubah satu hal di hidup atau di badan kamu, apa yang bakal kamu rubah? Nggak pengen.
Oke, karena apa ada alasan? Aku percaya bahwa semesta dan seluruh isinya sudah diatur sedemikian rupa. Apa yang ada di kita patut disyukuri, dan kalau salah satu berubah mungkin salah satu di bagian tubuh kita atau pemikiran kita berubah, kita nggak jadi kita yang hari ini. Karena mungkin bisa aja geser sedikit tapi frekuensinya beda nih. Ya kan, kayak di manapun frekuensinya beda, kita akan jadi orang lain. Dan aku bersyukur atas hidupku sekarang, apapun yang terjadi, apapun yang aku punya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan, aku bersyukur. Aku nggak pengen ada yang dirubah. Boleh kan kayak gitu juga? What's of the day? Ya, gue boleh dong. Nanti aku potong ini. Kira sok bijak. Enggak lah, itu kan untuk semua lah. Tapi benar, itu bijaksana. Oke, V, pertanyaan kedua nih. Kalau kamu dapat uang 5 miliar, siapa pemain yang nggak bakal kamu kasih? Berarti ini nggak relate nih, harusnya kan kayak beberapa pemain gitu ini. Ya? Iya. Siapa pemain yang nggak bakal kamu kasih? Kita ganti pertanyaan aja kayak. Gimana kalau dengan cara sendiri kan? Nah, aku mau ganti kan? Apa yang akan kamu lakukan? Iya, dengan uang 5 miliar aja gitu aja. Yang jelas gini, aku punya mimpi, aku punya tempat yang besar, yang cukup nyaman buat kawan-kawan yang ada di sekitarku lah ibaratnya, yang sudah bantu gitu lah. Otomatis aku pengen punya rumah yang lebih besar, mungkin bisa jadi kantor. Mimpi gitu lah. Kalau sekarang cuma bisa ditempatin buat satu keluarga, ini mungkin bisa buat seru-seruan, ada studio buat recording sendiri, ada buat rapatnya di situ, kita nggak perlu cafe to cafe lagi kan ibaratnya. Pokoknya ada ruang kerja kreatifnya, ada creative space lah, biar teman-teman yang tadi khususnya di tim yang paling dekat bisa kelab bergembira atau bisa ngajak orang lebih banyak. Aku akan seneng bisa berbagi sama orang-orang itu. Jadi uang 5 miliar tadi akan buat itu. Termanfaatkan dan terfungsikan dengan baik lah. Iya. Demi kepentingan orang banyak. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan itu terwujud lah. Itu jadi harapan, jadi doa juga. Amin. Oke, Robi, ini last question. Ini sepertinya mudah sekali, sepertinya ya. Karena ada orang di sini. Kapan terakhir kali kamu ciuman sama siapa? Waduh. Ya setiap hari lah. Iya, setiap hari lah. Sudah berkeluarga kan. Sudah berkeluarga kan. Iya. Ya, kalau mau dibilang dengan anak ya. Dengan anak juga mencium juga setiap hari. Jawaban yang mudah sekali untuk orang-orang yang sudah berumah tangga. Iya, kalau tadi belum berumah tangga bahaya. Aduh, siapa lah jadi mikir. Setiap hari. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Terima kasih buat Rofi sebagai udah berkunjung. Yang sudah mampir ke sini lah. Ini suatu kebanggaan buat aku pribadi juga. Aku senang dengar beberapa musik dari teman-teman yang sampai sekarang masih konsisten bermusik. Kita harapkan ke depan nih seperti tadi Mon Bluma juga terus karirnya naik terus. Amin. Dan juga ini ada satu, aku bilangnya gimana ya, hadiah dari kami. Waduh. Sebenarnya bikin sendiri juga bisa sih, tapi ya ini sebagai kenang-kenangan saja. Boleh kayaknya dibuka kali ya? Boleh kayaknya dibuka. Oke, terima kasih Lupi. Wah, terima kasih banyak. Oke, boleh dipoto kali ya? Ya, dipoto dong, Poros Kalimantan. Foto dong. Boleh dong. Adalah yang berkredibel, trusting, creditable. Hadiahnya ini. Oke. Di dalam ada bingkai foto, dan kebetulan kita memprintnya memang dia ya. Gak semua kru gitu, maksudnya gak bareng The Roots gitu. Nah gitu. Waduh, keren sekali. Ini sederhana sekali tapi lah. Nggak apa-apa ya, yang penting ada yang dikasih kan lah ya. Terima kasih banyak ini lah. Gimana mau dipegang aja gini ya? Oke, sorry. 3, 2, 1. Oke, Bi, thank you udah datang, Bi. Thank you ya. Next time kita ketemu lagi entah di tempat nongkrong atau di panggung. Nanti aku nonton Mon Bluma di mana. Apa ini bagian yang kurang? Aku kadang lupa segmen apa. Udah ya berarti ya. Oke. Terima kasih sudah datang ke Poros Kalimantan. Jangan lupa follow The Mon Bluma Instagramnya. Follow juga semua akun medsos Poros Kalimantan, ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook juga. Kita kantor berita, dan kunjungi webnya portal berita poroskalimantan.com. Ada info dan berita harian di sana untuk memenuhi semua kebutuhan informasi kalian. Oke, dengan ini saya pamit. Saya Ananda Pardana Anwar. Mon Bluma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.